Masyarakat kompleks di utara, Cahokia dan Chaco Canyon. Jauh di utara Kekaisaran Mesoamerika, masyarakat kompleks lainnya berkembang, membangun pusat-pusat perkotaan dan seremonial yang membantah gagasan bahwa Amerika Utara hanya dihuni oleh kelompok-kelompok kecil yang tersebar. Budaya Mississippian dan Cahokia sekitar 1050 hingga 1350 Masehi. Di dekat St. Louis modern, kota Cahokia berdiri sebagai pusat perkotaan terbesar di utara Meksiko. Pada puncaknya sekitar tahun 1100 Masehi, kota ini memiliki populasi antara 10.000 hingga 20.000 orang dan mencakup lebih dari 120 gundukan tanah. Pusat kota ini adalah Monks Mount, sebuah gundukan platform bertingkat 4 yang lebih besar di dasarnya daripada piramida Agung Giza, yang menunjukkan masyarakat yang sangat terorganisir dan mampu memobilisasi tenaga kerja dalam skala besar. Cahokia adalah pusat keagamaan dan perdagangan yang luas, dengan pengaruh yang meluas ke seluruh Amerika Serikat bagian tenggara dan tengah. Keruntuhannya sekitar tahun 1350 tetap menjadi misteri, meskipun bukti menunjukkan kombinasi faktor-faktor seperti degradasi lingkungan, perubahan iklim yang menyebabkan banjir besar, dan ketegangan sosial internal mungkin telah berperan. Ancestral Puebloans dan Chaco Canyon sekitar 850 sampai 1250 Masehi. Di lanskap gurun New Mexico, budaya Chacoan membangun pusat seremonial yang luar biasa. Mereka membangun great houses multilantai yang monumental dari batu, seperti Pueblo Bonito, yang memiliki hingga 800 kamar yang saling terhubung. Bangunan-bangunan ini tidak hanya merupakan keajaiban arsitektur, tetapi juga observatorium astronomi, dengan dinding dan jendela yang selaras secara tepat dengan peristiwa matahari dan bulan. Chaco adalah pusat dari jaringan regional yang luas, dihubungkan dengan ratusan mil jalan yang direkayasa yang menyebar ke seluruh cekungan San Juan, menghubungkan lebih dari 150 komunitas terpencil. Penemuan artefak seperti kakao menunjukkan adanya hubungan perdagangan dengan peradaban Mesoamerika yang jauh di selatan. Keragaman budaya lintas benua. Di luar pusat-pusat perkotaan ini, benua ini adalah rumah bagi ratusan bangsa yang berbeda, masing-masing dengan adaptasi unik terhadap lingkungan mereka. Haudenosaunee di hutan timur laut, Konfederasi Haudenosaunee yang awalnya terdiri dari 5 negara, Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, dan Seneca, dan kemudian menjadi 6 dengan penambahan Tuscarora, adalah kekuatan politik yang canggih. Mereka diatur oleh sebuah konstitusi lisan yang dikenal sebagai Hukum Damai Agung atau Great Law of Peace, yang membentuk sebuah pemerintahan federal dengan pemisahan kekuasaan. Masyarakat mereka bersifat matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan ditelusuri melalui ibu. Ibu klan atau clan mothers memegang kekuasaan politik yang signifikan, termasuk wewenang untuk memilih dan memberhentikan para pemimpin laki-laki atau sachem yang mewakili klan mereka di dewan. Bangsa Lakota, Dakota, dan Nakota di Great Plains, sebelum kedatangan kuda, suku-suku di dataran besar adalah petani semi-nomaden. Pengenalan kuda oleh orang Eropa mengubah masyarakat mereka, menjadikan mereka pemburu bison nomaden yang sangat terampil dan pejuang berkuda yang tangguh. Budaya mereka berpusat pada bison, yang menyediakan makanan, tempat tinggal atau tipi, pakaian, dan peralatan. Pandangan dunia spiritual mereka berpusat pada konsep Wakah Tangka, atau misteri agung, yaitu sebuah kekuatan atau energi suci yang meresapi seluruh alam semesta dan menghubungkan semua makhluk hidup. Suku-suku pesisir barat Laut Pasifik atau Tlingit, Haida, dan Kuak-Wakawak, di lingkungan pesisir yang kaya sumber daya, masyarakat ini mengembangkan budaya yang kompleks dengan hierarki sosial yang jelas, seni yang rumit, dan upacara yang megah. Mereka dikenal dengan tiang totem monumental, masker ukir, dan selimut tenun yang menampilkan gaya seni khas yang dikenal sebagai form line, yaitu sistem garis-garis mengalir yang membentuk gambar-gambar lambang klan dan makhluk supernatural.
Sistem ekonomi dan sosial mereka berpusat pada potlatch, sebuah upacara pemberian hadiah yang rumit di mana seorang pemimpin akan memvalidasi statusnya dengan mendistribusikan atau bahkan menghancurkan kekayaan dalam jumlah besar, sehingga memperkuat ikatan sosial dan mendistribusikan kembali sumber daya. Keragaman ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun pengalaman Indian yang tunggal. Sebaliknya, benua ini adalah rumah bagi mozaik dunia, masing-masing dengan sejarah, sistem sosial, dan pandangan dunia yang kaya dan kompleks. Tabrakan dunia, kontak, penyakit, dan perebutan tanah. Kedatangan Christopher Columbus pada tahun 1492 bukanlah sebuah penemuan benua yang kosong, melainkan sebuah tabrakan dahsyat antara dua dunia yang telah berkembang secara terpisah selama ribuan tahun. Kontak ini memicu proses perubahan yang mendalam dan seringkali menghancurkan bagi bangsa pribumi. Sebuah proses yang didorong oleh tiga kekuatan yang saling terkait: bencana biologis yang tak terlihat, kesalahpahaman filosofis yang mendalam tentang hubungan manusia dengan tanah, dan manipulasi politik melalui sistem perjanjian yang tidak setara. 3.1 Pertukaran Columbus dan The Great Dying. Kontak transatlantik yang berkelanjutan memulai apa yang disebut sejarawan sebagai pertukaran Columbus, transfer tanaman, hewan, teknologi, dan ide antara belahan barat dan timur. Meskipun pertukaran tanaman seperti jagung dan kentang dari Amerika merevolusi pasokan makanan dunia lama, transfer yang paling berdampak langsung bagi bangsa pribumi adalah transfer mikroba. Karena terisolasi selama ribuan tahun, populasi di Amerika tidak memiliki kekebalan yang terbangun terhadap penyakit menular yang telah menjadi endemik di Afro-Eurasia. Akibatnya, penyakit seperti cacar, campak, influenza, wabah pes, dan tipus menyebar seperti api di antara populasi tanah perawan. Epidemi ini seringkali menyebar jauh di depan para penjelajah Eropa itu sendiri, ditularkan melalui jaringan perdagangan pribumi, dan menyebabkan salah satu bencana demografis terburuk dalam sejarah manusia. Perkiraan konservatif menunjukkan bahwa antara 80 hingga 95% populasi pribumi musnah dalam 150 tahun pertama setelah kontak. Di Meksiko Tengah saja, populasi anjlok dari sekitar 15 juta pada tahun 1519 menjadi sekitar 1,5 juta seabad kemudian. Di beberapa pulau Karibia, seluruh populasi pribumi lenyap. Kematian besar ini bukan disebabkan oleh satu wabah, melainkan oleh gelombang epidemi yang berulang kali menghantam populasi yang sudah lemah, menghancurkan struktur sosial, politik, dan keluarga. Kehancuran demografis ini secara drastis melemahkan kemampuan masyarakat pribumi melawan invasi Eropa, dan secara langsung berkontribusi pada permintaan tenaga kerja yang memicu perdagangan budak transatlantik. Perbedaan pandangan dunia, konsep kepemilikan tanah. Konflik antara pendatang Eropa dan bangsa pribumi diperparah oleh perbedaan pandangan dunia yang fundamental, terutama mengenai konsep kepemilikan tanah. Perspektif Eropa, bagi para penjajah, tanah adalah komoditas, properti pribadi yang dapat dibeli, dijual, dipagari, dan dimiliki secara eksklusif oleh individu. Pandangan ini didukung oleh kerangka hukum seperti Doctrine of Discovery, sebuah dekret kepausan yang menyatakan bahwa tanah yang ditemukan yang tidak dihuni oleh orang Kristen dapat diklaim oleh kekuatan Eropa. Dan filosofi seperti yang dikemukakan oleh John Locke yang berpendapat bahwa kepemilikan pribadi diciptakan ketika seseorang mencampurkan tenaganya dengan tanah. Perspektif pribumi. Sebaliknya, sebagian besar masyarakat pribumi memandang tanah bukan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki, melainkan sebagai entitas hidup yang harus dikelola dan dihormati dalam hubungan timbal balik. Tanah adalah sumber daya bersama, dan hak atasnya didasarkan pada penggunaan dan pengelolaan, bukan kepemilikan eksklusif. Sebuah desa mungkin memiliki hak untuk berburu di suatu wilayah, sementara desa lain mungkin memiliki hak untuk memancing di sungai yang sama yang mengaliri melaluinya. Hubungan dengan tanah bersifat spiritual dan komunal. Tanah adalah kerabat, bukan properti.
Perbedaan mendasar ini menyebabkan kesalahpahaman yang tragis. Ketika bangsa pribumi menyetujui penjualan tanah, mereka seringkali berpercaya bahwa mereka hanya memberikan hak untuk berbagi atau menggunakan sumber daya di tanah tersebut, bukan menyerahkan kepemilikan eksklusif dan permanen. Pembelian Pulau Manhattan yang terkenal pada tahun 1626 oleh Belanda adalah contoh klasik. Bagi Belanda, itu adalah transaksi real estate. Bagi orang Lenape, kemungkinan besar itu adalah perjanjian untuk berbagi tanah sebagai imbalan atas hadiah dengan pemahaman bahwa mereka akan terus tinggal dan menggunakan tanah tersebut. Perbedaan pandangan dunia ini secara sistematis dieksploitasi oleh para penjajah untuk membenarkan perampasan tanah pribumi. Diplomasi dan penipuan, sejarah pembuatan perjanjian. Pada awalnya, kekuatan Eropa dan kemudian Amerika Serikat mengakui bangsa pribumi sebagai negara berdaulat yang merdeka dan terlibat dalam diplomasi melalui pembuatan perjanjian. Antara tahun 1778 dan 1871, pemerintah AS meratifikasi sekitar 374 perjanjian dengan berbagai bangsa pribumi. Namun, tujuan dibalik perjanjian-perjanjian ini seringkali berbeda. Bagi bangsa pribumi, perjanjian adalah instrumen suci untuk membangun perdamaian, persahabatan, dan melestarikan tanah air mereka. Bagi Amerika Serikat, perjanjian semakin menjadi alat untuk memperoleh tanah secara sah guna memfasilitasi ekspansi ke barat. Sejarah pembuatan perjanjian ini penuh dengan paksaan, penipuan, dan pelanggaran. Perjanjian seringkali dinegosiasikan di bawah ancaman kekerasan. Para perunding AS seringkali dengan sengaja mencari faksi-faksi kecil atau individu-individu yang tidak memiliki wewenang sah untuk mewakili seluruh bangsa mereka. Seperti dalam kasus Treaty of New Echota tahun 1835 dengan faksi minoritas Cherokee yang kemudian digunakan untuk membenarkan pemindahan paksa seluruh bangsa. Bahkan ketika perjanjian dinegosiasikan dengan itikat baik oleh para pemimpin pribumi, perjanjian tersebut secara rutin dilanggar oleh pemerintah AS, pemukim, dan negara bagian. Pelanggaran perjanjian Fort Laramie tahun 1868 adalah contoh yang mencolok. Perjanjian tersebut menjamin Great Sioux Reservation, termasuk Black Hills yang sakral, bagi bangsa Lakota selama rumput tumbuh. Namun, ketika emas ditemukan di Black Hills pada tahun 1874, pemerintah AS tidak hanya gagal mengusir para penambang yang melanggar batas, tetapi juga mengirim pasukan untuk merebut wilayah tersebut, yang secara langsung memicu perang Sioux besar. Pada tahun 1871, Kongres AS secara sepihak mengakhiri era pembuatan perjanjian, menyatakan bahwa mereka tidak lagi mengakui bangsa-bangsa pribumi sebagai kekuatan merdeka yang dapat dikontrak oleh AS. Tindakan ini secara efektif mengubah status bangsa pribumi menjadi bangsa domestik yang bergantung di bawah pengawasan pemerintah federal, yang semakin mengikis otonomi mereka.